Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yoga Arifan Syahputra, Universitas Bung Hatta, NPM 18 10011121131 dalam mata kuliah pengantar makroekonomi kelas M2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Dimulai dari pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan pengangguran. Rumus menghitung pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%. Hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama, penduduk yang relatif banyak. Yang kedua, pendidikan yang keterampilan yang rendah. Tiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. Keempat, teknologi yang semakin modern. Kelima, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Keenam, menetapkan rasionalisasi. Ketujuh, adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. Yang terakhir, tidak stabilnya perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran normal atau friksional, pengangguran yang disebabkan oleh adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Yang B, pengangguran siklikal, pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Pengangguran struktural, pengangguran yang disebabkan oleh pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi syarat yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan berkembangnya atau pengganti teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerjaan harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka, tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mampu bekerja. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Pengangguran tersembunyi, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Pengangguran bermusim, pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena penggantian musim. Setengah menganggur, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Selanjutnya, inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan bukan pula hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga secara terus-menerus. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selain itu, untuk meneliti laju inflasi, biasanya barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang, papan, dan lainnya. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing. 3 aspek penting dalam definisi inflasi. Yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi
menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Yang kedua, meningkatkan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja. Yang terakhir, mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Next, kenaikan harga barang impor. Next, penambahan penawaran uang dan cara mencetak uang baru. Dan yang terakhir, kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya angka inflasi mencapai 70%. Metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga, yaitu rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam suatu kurun waktu tertentu atau antar waktu. Adanya indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi antara lain yang Customer Price Index (CPI), indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli jumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua, Producer Price Index (PPI), dikenal dengan Wholesale Price Index, yang lebih menitik beratkan kepada perdagangan besar seperti harga bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI. GNP deflator. GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlah lebih banyak dibandingkan dengan kedua indeks di atas. 1. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kecepatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat dan tingkat konsumen mereka juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. Inflasi desakan. Biaya inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. Inflasi diimpor. Inflasi diimpor ini terjadi karena kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan untuk bahan mentah produksi dalam negeri. Yang kedua, inflasi berdasarkan tingkat kelanjutan kenaikan harga-harga yang berlaku. Inflasi yang pertama, inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Yang kedua, inflasi sederhana. Secara rata-rata, sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat seperti ini digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Hiperinflasi, suatu keadaan menaikkan harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan seringkali melebihi 100%.
Inflasi dalam perekonomian, inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran akan terwujud. 2. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek yang berikut pada individu dan masyarakat. 1. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka, inflasi akan menurunkan upah real individu yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, disimpan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi keuangan lainnya merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapat tetap dengan pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu? Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang dengan harga yang lebih murah dan dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut. Untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangi pajak perusahaan dan individu. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalangkan tambahan produksi dan menggalangkan perkembangan teknologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi hari ini. Apabila ada kekurangan kata-kata, kesalahpahaman, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.